Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara integrasi data table dengan Laravel. Sebelumnya, apa sih data table itu? Data table merupakan salah satu plugin yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi data ke dalam bentuk table. Dengan adanya data table, kita dapat dengan mudah untuk melakukan pencarian data, pagination, melakukan set untuk beberapa data yang akan ditampilkan, dan masih banyak lainnya. Untuk requirement-nya sendiri, yang pasti saya akan menggunakan Laravel. Lalu untuk data tables-nya saya akan menggunakan metode dengan server side, dengan menggunakan library dari Yazra Box. Dan yang terakhir untuk layouting-nya saya akan menggunakan Bootstrap 5. Oke, selanjutnya langsung akan kita coba praktekkan saja. Yang pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat database dengan nama tables ya. Oke, create. Selanjutnya saya akan menginstal Laravel-nya dengan menggunakan Composer. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuka code editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita drag saja untuk folder yang tadi telah kita buat. Oke, di sini yang pertama akan kita lakukan yaitu menyesuaikan konfigurasi ke database. Caranya kita buka file .env. Lalu di sini kita sesuaikan ya. Data table. Oke, jika telah selesai, selanjutnya kita akan menginstal data tables dari Laravel-nya menggunakan Composer. Caranya seperti apa? Di sini ada websitenya ya, yazrabox.com. Kalian lihat saja di bagian menu Getting Started, lalu di Installation. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan migrate data dengan cara PHP artisan migrate. Oke, ini telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat contoh data user sebanyak 50. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan fungsi dari Laravel yaitu seeder. Ada di database, lalu di seeder kita masuk ke folder database seeder. Kita hapus saja. Lalu kita buat user factory. Kita buat sebanyak 50. Lalu kita create. Untuk usernya jangan lupa kita import. Jika telah selesai, kita running dengan menggunakan perintah php artisan dbseed. Oke, jika telah selesai, kita coba lihat di dalam table user. Ini telah ada 50 data baru. Jika kita cek di pagination selanjutnya, ini sampai dengan 50. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat satu view di resource view dengan nama user.blade.php. Oke, di sini kita akan menggunakan styling dari Bootstrap. Nah, jika kita cek di website data tables-nya, di sini sebenarnya sudah diberikan contoh oleh mereka bagaimana cara menggunakan dengan metode Bootstrap 5.
Oke, selanjutnya kita akan menggunakan CSS dari Bootstrap dan Data Table. Kita copy paste saja seperti ini. Untuk CSS nya ini ada 2 ya, kita copy saja. Yang pertama, ini untuk yang kedua. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk tabelnya. Yang pertama, kita buat kontainernya terlebih dahulu. Kita kasih margin top sebanyak 5. Lalu kita kasih row. Kita buat tabelnya, table ID data table, kelasnya table, stylenya kita kasih width 100%. Jangan lupa kita tutup. Dalam table kita isi dulu untuk headernya, judulnya. Pertama akan kita kasih nomor terlebih dahulu, lalu email, yang terakhir kita kasih nama. Oke. Sini kita buat untuk bodinya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan untuk JavaScript-nya. Script source. Oke, kita copy paste saja sebanyak 3. Source-nya dari mana? Dari sini ya, JavaScript. Nah, ini ada 3. Kita copy paste saja. Oke, ini pertama ada jQuery, yang kedua ada data tables itu sendiri, dan yang 3 ada data tables Bootstrap. Oke, ini untuk ininya sudah selesai, dan yang terakhir akan kita tambahkan cara untuk kita memanggil dari sisi jQuery-nya ya, jQuery untuk memanggil data table. Di sini kita akan memanggil data tables data table. Oke. Sini processingnya kita isi dengan true. Untuk server site-nya kita isi dengan true. Ajax-nya ini nanti kita buat routingnya ya. Nah, ini sebenarnya kenapa saya menggunakan server side, karena jika nanti data kita akan ada banyak, dari saya merekomendasikan untuk melakukan server side. Kenapa sih tidak menggunakan client side? Karena jika kita menggunakan client side, jika datanya itu terdapat cukup banyak,
biasanya itu nanti dari sisi loadnya tuh akan menjadi lambat sekali, bahkan bisa jadi crash atau tidak terload datanya. Karena dari sisi client side tuh dia metodenya dia akan meload data semuanya, baru nanti dimanipulasi dari sisi kliennya. Klien tuh apa sih sebenarnya? Klien itu bisa dibilang sebenarnya front end-nya. Kalau datanya hanya 1-5, menurut saya sih masih tidak masalah jika kita menggunakan client side. Tapi jika datanya sudah ratusan, ribuan, bahkan mungkin nanti jutaan, itu dari saya sangat merekomendasikan jika kita menggunakan metode server side. Ini untuk columns-nya. Ini kita copy paste saja. Kita beri nama email, ini email. Ini kita kasih name, oke. Untuk layoutingnya kurang lebih nanti akan seperti ini dari sisi user.blade.php nya. Selanjutnya kita akan membuat controller usernya. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan perintah dari Laravel. Kita coba cek dokumentasinya terlebih dahulu. Controller, oke, ini ada. Oke, ini. Jika berhasil, maka nanti akan terbuat satu file baru dengan nama user controller di dalam app http controller. Ini ya. Kita akan membuat fungsi yang pertama untuk menampilkan layoutingnya terlebih dahulu. Klik function index. Lalu kita akan membuat fungsi untuk data table itu sendiri. Public function table request sini kita membuat satu variabel baru, $data, isinya model user, dan ini query. Nah, ini terkadang saya melihat terdapat beberapa kesalahan dari pengguna data table karena mereka menggunakan get atau metode all, tidak menggunakan query. Nah, kalau kalian menggunakan metode get atau all, itu nanti semakin lama datanya semakin banyak, itu akan menjadi lambat untuk proses ke data table-nya. Kenapa? Karena itu dia akan mengambil semua datanya. Nanti kita coba simulasikan ya untuk melihat respon time-nya seperti apa. Untuk usernya jangan lupa diimport. Kita return data table kita tambahkan index ya, add index kolom. Nah, ini add index kolom tuh fungsinya untuk apa sih? Fungsinya ini tuh untuk nanti agar kita dapat menampilkan nomor secara berurutan. Maksudnya apa sih? Karena bisa jadi ID yang ada di MySQL kita tuh tidak berurutan. Bisa jadi setelah ID 1 tuh dia langsung lari ke ID 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini jika kita tampilkan di user, otomatis secara user GUI-nya itu ya agak kurang enak dilihat jika agaknya lompat-lompat. Oleh karena itu kita tambahkan add index column agar nanti ketika ditampilkan ke user itu urutannya itu beraturan, tidak lompat-lompat. Selanjutnya make true
Dan yang terakhir tuh sudah selesai. Ini salah nih. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan routingnya di folder root web. Ini kita sesuaikan saja. Kita akan menggunakan user controller. Oke, selanjutnya kita akan membuat routing untuk data table itu sendiri. Root get user data table name user.data table ya. Coba lihat dulu controllernya, ini data table. Oke, sudah benar. Lalu untuk user blade-nya, oke, sudah benar. Selanjutnya kita coba running saja. Coba kita cek apakah sudah benar atau belum. Oke, ini datanya sudah muncul ya. Coba di user blade-nya seperti ada typo. Oke, ininya kelebihan ya. Oke, coba kita cek kembali. Oke, ini datanya sudah muncul sebanyak 50. Nah, kita coba simulasikan untuk case yang ini ya, yang menggunakan query. Jika kita coba lihat, kita inspect, kalau kita lihat di networking-nya, nah ini jika kita lihat kecepatannya sekitar 30 milisecond. Sedangkan jika kita coba menggunakan get, nah ini kecepatannya 35 milisecond. Sedangkan kita coba menggunakan all, nah ini kecepatannya 36 milisecond. Sebenarnya kalau untuk datanya sedikit itu masih belum terasa untuk perbedaannya. Tapi jika nanti datanya sudah banyak, itu pasti akan sangat terasa untuk perbedaannya itu seperti apa. Ini kita kembalikan saja ke query. Oke, selanjutnya misal kita ingin menambahkan satu kolom custom ya, misalnya action. Bagaimana caranya? Caranya di sini kita tambahkan add kolom action. Isinya action button sama dengan, misal kita di sini buat dua actionnya, yaitu edit dan delete. Kosongkan saja, kelasnya kita gunakan edit button access, button small kecil, edit. Yang kedua kita akan buat kelasnya delete button danger tsm. Oke, ininya duplikat double. Lalu yang terakhir kita tambahkan raw. Oke, seperti ini. Lalu dari sisi view-nya, user blade-nya kita tambahkan satu header dengan nama action.
Lalu untuk isinya kita isi dengan seperti ini, kita copy paste saja isinya. Action, namanya action. Nah, untuk di sini kita tambahkan orderable-nya itu menjadi false dan searchable-nya kita ganti menjadi false agar tidak dapat dilakukan sortir ataupun pencarian data. Jika kita coba cek, ini baru delete saja, editnya belum muncul. Coba kita cek untuk di ininya, di user controllernya. Oke, ini belum kita tutup. Kita coba cek kembali. Oke, ini sudah ada edit dan delete nya. Lalu jika kita ingin melakukan pencarian, misal kita coba cari nama dengan depan A. Oke, ini ada ya. Lalu jika kita ingin menampilkan data contohnya sebanyak 50, nah ini datanya muncul semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaan data table pada Laravel. Jika kalian mengalami kendala, silahkan komentar di bawah ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.